Polematik mengembalikan semangat intelektual pemikiran Muslim terdahulu. Intelektual Muslim adalah sebuah kata yang menunjukkan karakteristik seorang intelektual yang beragama Islam dan memiliki pandangan terhadap dunia sesuai dengan Islam, yaitu yakni memahami Islamic passion atau ru'yatul islami lil al-wujud, yaitu pandangan Islam terhadap kebenaran dan realitas. Saudara-saudara, lalu apa sebenarnya peranan intelektual? Yaitu salah satu wakil dari rakyat untuk membicarakan kebenaran, keadilan kepada sang kuasa. Terus bagaimana di zaman sekarang untuk mengembalikan pemikiran supaya kita menjadi pribadi muslim yang berintelektual sebagaimana muslim-muslim terdahulu? Dengan beberapa contoh tokoh besar seperti Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali, Al-Khawariji, dan lain-lain. Salah satu caranya yaitu dengan kita selaku muslim pada era zaman sekarang, kita harus mengetahui sejarah terlebih dahulu mengenai tokoh tersebut, mengetahui sejarah betapa berkembangnya agama Islam terdahulu. Untuk perkembangan agama Islam, apalagi dalam segi intelektual, kita bisa melihat pada negara Andalusia yang kini sudah berganti nama menjadi Spanyol. Melihat bahwa sejarah negara Andalusia ketika menaklukkan Romawi begitu sangat pesat, bahkan negara Andalusia begitu sangat maju. Menurut saya, bagaimana cara mengembalikan semangat intelektual muslim, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai pemikiran-pemikiran muslim terdahulu, atau membangun kembali pemikiran-pemikiran intelek yang positif dan maju dan dapat berkembang dan unggul dari pemikiran-pemikiran lainnya. Contohnya seperti apa? Melihat sang tokoh Al-Fatih, beliau dididik dari kecil untuk menghafal Al-Quran, berlanjut kemudian menghafal hadis. Orang tuanya pun sangat mempersiapkan beliau seseorang yang berintelektual. Maka dari itu kita pun menjadi seorang muslim harus mencontoh tokoh terlebih dahulu. Lalu bagaimana mereka mempersiapkan diri agar menjadi sosok yang berintelektual, tidak hanya dalam segi agama yang religius, tetapi memang pemikirannya yang sangat cerdas sekali. Karena ketika dipikir bagaimana kita akan seperti muslim terdahulu dalam segi intelektual kalau kita pun tidak mengetahui sejarahnya. Justru sejarah adalah pembelajaran. Kita harus belajar sejarah supaya kita bisa meniru dan mempelajari. Apa yang buruk dari sejarah kita bisa pelajari, apa yang baik dari sejarah bisa kita tiru, kita contoh dan kita terapkan dengan menyesuaikan kemajuan zaman saat ini, supaya kita bisa menjadi bagian dari orang-orang hebat terdahulu. Saudara-saudara, lalu ada pertanyaan, bagaimana sebetulnya pendidikan memberikan value akhlak budi pekerti di dalam kerangka membangun peradaban? Itu dilegitimasi dengan tesis-tesis dari para ilmuwan. Karena membangun peradaban Islam harus dimulai dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para intelektual muslim dengan memperluas dan merekonstruksi kajian keislaman, memantapkan dan memperkaya metodologi dalam memahami Al-Quran, serta kembangkan karakteristik bagi intelektual muslim. Gunakanlah Al-Quran dan hadis dengan benar sebagai pisau analis yang dihadapi, sehingga kita tahu persis apakah kita tersesat atau tidak. Karena Al-Quran adalah alam yang terbukukan, alam terbentang yang terbukukan. Jadi artinya, apapun pembicaraan Anda tentang alam, itu semua sudah ada dalam Al-Quran, yang perilakunya muncul dalam hadis-hadis, walaupun kemungkinan ada yang doif. Tetapi pandai-pandailah memilih. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semangat pergerakan, salam.